Tujuannya bagaimana membudayakan orang Indonesia minum kopi. Minum kopi. Karena kopi adalah hasil bumi asli Indonesia. Bagaimana cara membudaya? Kita harus subsidi masalah harga. Kita tidak bisa jual seenak saja. Harga itu harus kita support. Tamu datang, duduk. Dia langsung duduk aja. Saya sudah tahu tesnya apa kok. Nah, ini yang susah, nggak bakal ada sekarang. Pemirsa, zaman pandemi COVID-19, hampir semua lini bisnis tersapu badai COVID. Bagaimana dengan warung kopi? Nah, kita dengar langsung aja dari Om Joni. Gimana Om Joni menghadapi pandemi ini? Kalau bicara COVID, semua sektor kena. Kita juga harus tunduk pada aturan pemerintah. Iya. PPKM darurat tutup, ya tutup. Mesti take away aja. Sekarang tinggal kita lihat kekuatan pasar. Di sini yang menentukan kekuatan pasar. Kalau kita punya buyer fanatik, walaupun disuruh tidak boleh duduk di tempat, tetapkan take away. Tapi ada keuntungan kita saat ini karena adanya pasar online. Kita cukup terbantu dengan kehadiran Gojek, Grab, Shopee. Ini cukup membantu kita. Karena pandemi COVID-19 ini mengubah pola belanja masyarakat. Iya. Nah, dan ternyata juga terjadi pada warung kopi. Iya. Padahal itu kan harus panas-panas tuh. Gak masalah ya, yang penting masalah. dia suka dengan kopi. Tapi gini Om Joni, ini seperti yang saya katakan tadi, begitu banyak tawaran warung kopi, kafe atau apalah namanya. Bagaimana dengan soal harga kopi di Kopi Joni ini? Sebenarnya kalau harga ini sebenarnya seperti kedai Kopi Joni, ini dari prinsip awal. Pada awal Kopi Joni dibuka, tujuannya bagaimana membudayakan orang Indonesia minum kopi. Minum kopi. Karena kopi adalah hasil bumi asli Indonesia. Bagaimana cara membudaya? Kita harus subsidi masalah. Kita harus perhatikan masalah harga. Kita tidak bisa jual seenak saja. Harga itu harus kita support. Harga kopi sampai saat ini, Kopi Joni awalnya 4.000 perak. 4.000 perak. Itu 2009. 2009. Dan sampai saat ini 18.000. Ya. Masih reasonable lah. Kenaikannya sih lumayan, tapi kita bandingkan dengan tawaran yang lain. Karena inflasi juga kan sudah cukup tinggi, perubahan bahan baku apa. Tapi tetap kita perhatikan terus masalah harga. Kita monitor terus. Jadi ternyata subsidi bukan hanya dari pemerintah ya. Dari Kopi Joni. Jadi Kopi Joni berani melakukan subsidi dan hasilnya kelihatan. Iya. Karena begini, kalau kita main kopi, kita tidak bisa main harga, kita main quantity. Jadi dulu Kopi Joni itu bagaimana cara saya menyajikan kopi secepat mungkin, sehingga kita bisa dapatkan quantity yang baik, quantity yang banyak. Tapi kan Joni masih mempertahankan dengan cara tradisional, pakai arang, bukannya lebih cepat kalau pakai mesin. Gini, penyajian kopi dengan cara mesin atau dengan cara tradisional masing-masing punya plus minus. Mungkin dari segi kecepatan tradisional tidak kalah. Tidak kalah, ya. Karena penyajian kopi secara tradisional itu tergantung dari kelincahan dari barista. Dan kalau mesin, ya saya tahu juga masalah mesin. Mesin itu tidak bisa cepat karena dia kekuatannya di listrik. Terbatas. Begitu orang pesan 50 cangkir juga dia nggak bisa. Gitu. Iya. Jadi ada plus minusnya. Ada plus minus.
Kalau mesin, waduh, harga perolehannya saja udah puluhan juta. Puluhan juta, Ya. ratusan juta Iya. malah. Bagaimana kita mau jual harga murah? Iya, nggak bisa disubsidi. Nah, nggak bisa Subsidinya ke mesin. Tapi gini Om Joni, dalam perjalanan bisnis ini tentu kan ada pasang surutnya. Iya. Nah, saya kepingin dengar, pernah nggak Anda mengalami paling dalam atau pasang surutnya ini dalam bisnis kopi ini semenjak menjalankan Kopi Joni? Gini, inilah memang karena di penyajian penyajian secara tradisional ini manual ini memang istilah kalau di perusahaan besar itu pada karya. Jadi ketergantungan pada masalah manpower. Lain kalau pakai mesin. Iya. Anak SD aja diajarin jadi. Jadi betul. Kalau mencari barista cara tradisional ini tidak gampang. Betul. Karena penyajian bagaimana cara kerja kopi perlu seni, perlu feeling. Tidak hanya sekedar asal bikin. Iya, asal bikin. Nggak bisa. Nah, inilah kadang-kadang kita ada, kalau misalnya kekurangan tenaga kerja, ini kadang-kadang kita jadi ini tantangan. jadi tantangan buat kita. Gitu. Saya kira ini menarik. Artinya di satu sisi betapa banyak anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan. Di sisi lain ada bidang yang sangat membutuhkan. Iya. Saya kira peran pemerintah perlu ini bagaimana membuat keterampilan terobosan. Karena abang sebagai pelaku bisnis melakukan ini persoalan besar ternyata. Gini Om Joni, tadi kita bicara soal kopi yang enak. Tentu kan menjadi lebih enak kalau ada temannya kopi. Nah di Kopi Joni ini apa saja temannya kopi itu? Iya. Sebenarnya kedai kopi tradisional ini dari zaman dulu itu selalu pasti ada namanya telur setengah matang. Okay. Jadi pasangannya itu telur. Dari zaman dulu juga itu selalu ada. Nah, kemudian cemilannya saya memilih bapau. Nah, kenapa pilih bapau? Karena bapau ini susah-susah gampang. Susah-susah. Maksudnya gimana tuh susah-susah gampang? Kita harus tahu bagaimana memperlakukan bapau ini. Karena bapau salah kukus, benyek. Nah, salah proses, salah buat, tidak jadi barangnya. Jadi, tapi pada saat sudah jadi penyajian, pada saat kita mau jual paling cepat. Nah, jadi saya dan tidak banyak orang yang jual bapau. Nah, jadi saya berusaha waktu itu bagaimana kita main di mana orang tidak banyak orang bermain di situ. Saya bermain di situ. Ada orang lain ya dia roti bakar. Kalau orang dari Sumatera banyak biasanya senang cakwe. Cakwe betul. Ada juga yang tradisional situ andalannya roti bakar. Roti bakar gitu. Sama kue-kue tradisional. Jadi saya pasangannya telur setengah matang sama bapau. Itu temannya kopi itu. Temannya kopi. Tapi gini Om Joni, Ya. saya kepingin dengar kenapa Anda memilih kawasan Gading Serpong ini menghadirkan Kopi Joni. Oke. Gading Serpong sister city-nya Kelapa Gading. Jadi apa yang ada di Kelapa Gading kelihatannya ada di Gading Serpong. Ada di Gading Serpong. Kopi Joni juga tidak mau ketinggalan. Ya. Kita coba ikut di dalam bagaimana kita menggerakkan ekonomi kerakyatan. Jadi bagaimana kita bangun juga ekonomi di Gading Serpong, kita ikut sama-sama. Dan kita juga sudah rasakan bagaimana peran pengembang dalam hal ini pihak Sumarekon cukup kooperatif, cukup membantu, cukup mendorong para pelaku-pelaku bisnis. Mereka memang mereka tujuannya bagaimana okupansi yang ada di Gading Serpong bisa cepat rame, padat. Jadi kita juga senang juga berusaha di Gading Serpong.
Jadi Gading Serpong ini copy paste dari Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ya. Ada yang apa yang ada di Kelapa Gading, ada juga Ada di sini. Gading Serpong. Kopi iya. ini nggak boleh. Tapi gini Om, saya kepingin dengar sedikit prinsip berbisnis dari Om Joni ini seperti apa sih? Tentu kan saya sudah membayangkan tentu bukan hanya Kopi Joni, tapi kita ingin dengar secara umum dalam hal berbisnis. Sebenarnya kalau berbisnis kan masing-masing orang kan punya trik masing-masing. Yes. Ya, kalau memang Kopi Joni juga kadang ada kekurangan, ada kelemahan karena masih banyak tampil dengan gaya one man show. Tapi dengan perkembangannya waktu, zaman, teknologi sekarang, akhirnya kita coba juga untuk menggunakan beberapa aplikasi. Jadi bisnis yang Kopi Joni jalanin saat ini ya biasa-biasa saja. Kita tinggal melihat pasar saja. Pasar di mana ada demand, ya di situ kita masuk. Gitu. Tapi justru disitulah strategi bisnisnya. Bagaimana melihat pasar? Tidak semua orang bisa melihat bahwa ini pasar potensial. Biasanya kalau kita melihat satu daerah, satu kawasan, di mana kawasan itu ada mall, pasti pergerakan ekonominya cukup bagus. Sekarang Kopi Joni ada di mana saja? Jakarta ada 3, Gading Serpong 1. Yang ada di beberapa daerah, ada yang sudah tutup sementara dulu karena kondisi COVID cukup lama. Sehingga tapi Kopi Joni ini juga kan sudah di franchise kan? Sudah di franchise, sudah. Okay. Ya. Jadi itu juga membuat untuk pengembangannya lebih cepat. Iya, karena adanya franchise, jadi Kopi Joni bisa melebar cepat. Cuma persoalannya kan bagaimana mengontrol rasa itu tadi. Sekarang yang dijual bukan kopi, tapi taste, rasa. Ya dia cocok di situ, ya silakan. Jadi kita sebagai penjual, ya kita harus pintar-pintar. Bagaimana kita mesti masukkan taste dia ke database kita. Makanya waktu dulu Joni di Kelapa Gading, tamu datang, duduk. Dia langsung duduk aja. Saya sudah tahu taste-nya apa kok. Itu. Ini yang susah, nggak bakal ada sekarang. Ini kita nggak tahu, tapi langsung gitu. Nggak. Sekarang mesti tanya lagi, Pak mau minum apa? Dulu nggak. Udah duduk, udah tahu. Ya, Bapau, telur. Jadi dia belum lihat daftar menu, udah keluar. Sudah. Disitulah yang namanya sentuhan psikologis yang saya ciptakan waktu dulu. Tapi mungkin waktu itu pengunjungnya masih belum begitu luas. Oh tidak. Oh tidak. Luas. Oke. Banyak. Tapi Om Joni sendiri menyisihkan waktu untuk bicara. Oh ya, ada di mana waktu senggang saya ikut ngobrol dengan mereka. Jadi kita bangun hubungan emosional dengan pelanggan. Kan tamu juga kan senang kalau kita ngobrol kan? Betul. Apalagi sebut namanya. Itu secara psikologis bangga orang. Jadi komponennya itu rasa, kemudian sentuhan dari pelayanan itu. Iya, sentuhan pelayanan. Luar biasa. Dalam hidup Om Joni punya prinsip seperti apa Om? Ini kan banyak sekali orang kalau kita meminjam istilahnya orang kaya China, pemilik Alibaba terkenal dengan tagline jangan pernah menyerah. Kalau Om Joni sendiri apa nih tagline hidupnya? Jadi saya prinsipnya begini. Iya. Kopi sama hitam. Kopi sama hitam. Rasa belum tentu sama. Jadi kita tetap jalan. Apapun rintangannya. Tapi kita harus cepat cari solusi. Karena semua jual kopi. Sama-sama hitam. Sama-sama hitam. Tapi rasa kan belum tentu sama. Jalan aja. Nggak usah berpikir, oh di sana ada saingan, oh di sana ada saingan. Jangan berpikir begitu. Betul. Jadi karena
Masalah demand dan rezeki tidak bakal ketukar. Asik. Pokoknya jangan berhenti. Jangan berhenti, terus. maju terus. Apalagi kalau bisnis kopi tidak ada lampu merah, semua hitam semua soalnya. Kita. Hitam semua. Oke. Jadi kemudian ya dari prinsip tadi itu artinya Om Joni ya udah silakan mau bertumbuh kafe di mana-mana setiap hari buka, kami tetap jalan. Iya. Nah kalau Om Joni sendiri minum kopi juga nggak di tempat lain? Jangan-jangan nggak merasakan atau gimana? Saya ada juga tempat favorit ada juga saya. tuh. Ada tempat favorit saya minum. Karena saya cocok. Saya cocok. Jadi bukan berarti semua tempat kopi saya pergi minum, enggak juga. Karena ada juga favorit ada kita. juga favorit. Saya cocok tesnya di sini. Ayo saya minum. Tapi kalau kopi-kopi modern sendiri di lidah Om Joni? Saya kurang cocok karena saya agak sedikit memperkirakan jangan-jangan essence yang main. Ya, essence. Jadi banyak sekarang kan minuman-minumannya essence. Jadi kalau hanya untuk rasa kopi, ada juga essence rasa kopi. Karena ada juga kayak es duren. Kan bukan duren yang dipakai, tapi essence duren. Nah, tidak sembarangan minum. Karena takutnya itu. Jadi saya mesti lihat betul-betul pure kopi. Pure kopi. Yang dimasak, yang dibikin. Gitu. Saya sedikit mau mengulang pertanyaan pertama tadi soal Om Joni menyatakan bahwa negeri ini penghasil kopi sehingga kita harus memberdayakan baik bagaimana masyarakat meminum kopi dan sebagainya. Nah ini kan menarik sekali. Tapi selama ini produksi kopi dalam negeri kan cukup bermacam-macam gitu Om Joni. Iya. Nah Om Joni sendiri selain Toraja juga menggunakan kopi apa selain Toraja? Saya tidak menggunakan banyak macam. Tidak menggunakan. Saya hanya gunakan satu jenis, yaitu Toraja. Toraja tadi. Toraja, iya, dari Sulawesi. Dulu waktu awal pada saat saya membaca pasar, saya pakai 3 jenis kopi. Lampung, Toraja, sama Bali. Bali. Saya coba 3 jenis ini. Setelah saya melihat demand, orang lebih condong, lebih cocok dengan jenis ini. Ya, saya pakai jenis ini aja. Jadi supaya tidak ada pilihan. Kita kan berdagang, jangan kita nyesuaiin pelanggan, tapi pelanggan yang harus nyesuaiin kita. Dulu orang Indonesia mungkin tidak tahu makan burger, di mana roti dikasih sayur mentah. Tapi orang yang menyesuaikan makan ini. Nah, jadi kopi pada waktu saya lihat tesnya ini, oke, saya tetapkan 1. Akhirnya mereka menyesuaikan, oh cocok. Ya. Oke, Om Joni ini menarik sekali karena sebuah contoh bahwa bisnis kopi tradisional itu punya pasar tersendiri. Ya. Saya sebenarnya bangga. Iya. Kita dengan gaya tradisional tidak kalah dengan kopi-kopi yang dari luar yang masuk. Ya. Karena kita bisa menciptakan demand, kita bisa menciptakan pasar, gitu. Karena kita tahu orang-orang tua yang zaman dulu dia kan tidak kenal ini kopi dari luar. Dia kan ingat, kan sempat masuk ke memori, ke alam bawah sadar dia. Dulu saya minum di kampung kopi begini. Kopi hitam kental. Kental. Zaman dulu kan ada kopi tubruk kan. Gitu. Saya kira banyak hal yang kita dapatkan. Seorang Om Joni bisa melestarikan kopi ala tradisional. Terima kasih Om Joni. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, kalau masih ada yang ingin disampaikan ke pemirsa, silakan. Untuk para pelanggan penikmat kopi yang ada di Gading Serpong yang belum sempat mencoba atau mencicipi kopi Joni, boleh silahkan mampir ke Ruko Geraha Boulevard, Blok A1. Iya, Gading Serpong. Gading Serpong. Terima kasih. Alamatnya jelas, rasanya pasti pas.
Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang dengan owner Kopi Joni yang juga bernama Joni Poluan. Bisnis warung kopi memang punya tantangan. Salah satunya yang dirasakan oleh Om Joni ini adalah persoalan SDM. Ini persoalan serius. Padahal kita selalu mengatakan bahwa lapangan pekerjaan terbuka lebar. Itu benar adanya. Kopi Joni juga merasakan hal itu. Untuk merekrut SDM ini yang menjadi kendala dalam bisnis ini. Tapi yang pasti Kopi Joni terus berkembang. Bahkan di Gading Serpong ini Anda bisa menikmati kopi, makan menu pilihan sambil mendengar musik. Ini luar biasa. Pemirsa, cukup sekian. Kita jumpa lagi pada podcast yang lain. Nyaman nah.